Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di program Ngaji Pinggir Jurang bersama saya Firdaus El Mainuri. Dan Saya Kajito El Kayo nih. gimana kabarnya Mas Kajito? Kabarnya alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya. Sehat, Mas. Mas, hari ini kita akan ngaji ya soal ada video viral nih di media sosial. Ya. Jadi video ini mendapat beragam komentar dari netizen. Jadi video ini isinya itu tentang ada peristiwa ruqyah di jembatan. Jadi di jembatan Barelang, satu kota Batam. Jadi jembatan ini diruqyah karena alasannya ada banyak kejadian orang bunuh diri di jembatan ini. Jadi jembatan ini seringkali dijadikan tempat untuk bunuh diri oleh masyarakat. Ya, jadi menurut berita yang beredar udah ada sekitar 4 atau 5 kejadian gitu. Akhirnya karena jembatan ini menjadi spot untuk bunuh diri, kemudian diadakan ruqyah, disepakati untuk diruqyah. Ada sekitar, ini yang kedua kalinya Mas. Dulu tuh pernah 2024 diruqyah pakai botol, tapi karena masih sering terjadi, katanya menurut pasien dari Ustadz Chandra itu, dia itu sering mendapat bisikan, ya seolah-olah untuk datang ke tempat itu dan bunuh diri. Akhirnya karena masih berlanjut, akhirnya tahun minggu yang lalu diadakan ruqyah lagi sampai menghabiskan sekitar 5.000 liter air untuk diruqyah dengan baca Al-Quran dan semacamnya. Ini gimana nih menurut Mas Kajito melihat fenomena yang seperti ini? Saya kira fenomena ruqyah itu sekarang sedang tren ya. Makanya kan ada istilahnya itu ruqyah on the street atau apalah, organisasi namanya itu. Jadi mereka itu sekarang selain menggalakkan ide-ide tentang pemurnian agama, juga ada ide-ide tentang ruqyah ini. Dalam pemahaman Islam sebenarnya memang ada ya, karena ruqyah itu sendiri bahasa Arab ya. Dan itu tradisi dari Arab. Jadi Nabi memang melakukan doa-doa semacam itu. Misalnya yang dulu juga saya amalkan ya waktu masih rajin gitu ya. Jadi sebelum tidur baca Nas, Falak dan sebagainya itu kan ada itu. Diusapkan ke kepala dan seluruh tubuh. Kan ada ritual semacam itu kan. Itu doa sebenarnya. Tapi sekarang kan kalau kita lihat ruqyah itu sudah memasuki masa komersialisasi. Makanya kan ada sebutan istilahnya praktisi ruqyah gitu loh. Jadi ruqyah itu sudah bukan sebuah peribadatan, bukan sebuah prosesi gitu ya. Ruqyah itu sudah menjadi tren. Ruqyah itu sudah menjadi profesi bahkan. Untuk menyaingi profesi yang sudah ada, misalnya dokter atau dukun lah ya kalau yang di tradisional itu. Nah, ini yang menurut saya mulai agak kebablasan gitu ya. Dan setahu saya ruqyah itu kalau di kalangan NU misalnya itu nggak ada istilah itu. Ya doa aja gitu loh. Atau Paling kalau sakit mungkin dibacain gitu ya, didoakan. Ada istilahnya di Jawa tuh juga ada istilah-istilah ya untuk menyebut doa ya, tapi bukan ruqyah istilahnya. Ruqyah ini lebih sering di kelompok Wahabi Salafi, Salafi Wahabi ya. Itu yang sering memulai tren ruqyah ini sehingga ruqyah itu ada di mana-mana. Anda mau sakit kepala, mau kesurupan, mau pusing apa nggak jelas, banyak utang, ruqyah solusinya. Seolah-olah begitu. Tapi kan di Al-Quran sendiri kan ada Mas. Dalam ayat itu, Bismillahirrahmanirrahim, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un linnas, bahwa Al-Quran itu diturunkan sebagai penyembuh bagi manusia. Dan menurut ulama juga ini bukan hanya untuk menyembuhkan penyakit yang non medis kayak kesurupan, tapi kata sebagian ulama juga berpendapat bahwa Al-Quran ini ketika seorang dibacakan Al-Quran itu yang non medis juga bisa disembuhkan gitu. Ya itu kan kaitannya dengan akidah ya. Jadi segala sesuatu kalau kita ngomong akidah Islam, segala sesuatu itu atas izin Tuhan gitu loh. Bahkan api itu nggak bisa membakar kalau nggak ada izin dari Tuhan. Makanya kenapa Nabi Ibrahim nggak terbakar, kan itu logikanya. Bahkan orang-orang yang kebal-kebal itu juga begitu. Pisau itu nggak bisa memutus kalau nggak ada izin Tuhan. Korelasinya begitu ya. Tapi kan kalau kita hidup di zaman modern ini, logika semacam ini nggak bisa dipakai. Atau akidah itu di internal, di keyakinan kita meyakini itu. Tapi setelah itu kita harus juga berusaha, kan gitu.
Itulah gunanya ilmu pengetahuan. Itulah gunanya kita tahu, apa namanya, ilmu-ilmu medis gitu ya. Kita tahu, apa namanya, perkembangan alat-alat yang canggih. Karena selain keyakinan dalam hati kita, doa itu wajib lah. Itu pertama lah kita lakukan kan. Kita berdoa dulu. Dan kita tuh nggak harus, ke praktisi ruqyah misalnya. Kalau Anda menderita sakit, ya doa aja sendiri. Kan itu tinggal baca surat-surat di Al-Qur'an kan. Kalau Anda merasa bahwa Anda banyak dosa, doanya nggak mustajab gitu istilahnya, ya kan Anda bisa minta dibantu doa oleh ulama yang benar-benar ulama ya. Saya kira istilah ulama itu kan berbeda dengan praktisi ruqyah. Praktisi ruqyah itu sama dengan praktisi pijet misalnya, atau praktisi bekam. Kan ada istilah-istilah semacam itu. Bekam juga mulai dikait-kaitkan dengan seorang itu apa namanya, pengobatan nabawiyah, pengobatan Nabi, seolah-olah begitu ya saya lihat ya, bukan hanya ruqyah. Dan ini kan sesuatu yang oke lah kalau Anda melakukan itu dalam batas normal misalnya, bukan menjadi profesi yang aneh menurut saya. Kenapa? Karena ada, eee, solusi lain yang lebih pasti ya, namanya medis, gitu loh. Kecuali kalau memang sudah semua hal-hal yang, bisa dilakukan, sudah dikerjakan ternyata nggak ada. Nah itu silahkan mungkin ada alternatif Anda tempuh. Bukan hanya itu, mungkin ada lewat jamu, ada pengobatan lain, silahkan gitu loh. Tapi yang pertama kalau Anda, mengaku sebagai manusia modern dan hidup di zaman modern, maka harus berpikir secara kritis gitu loh. Berusaha dulu, doa oke jalan, tapi usaha ikhtiar itu wajib hukumnya. Karena itu yang dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat. Kira-kira gitu. Ini soal video yang beredar ini kan Mas, ada banyak yang komentar Mas. Loh Apa itu? kok jembatannya yang diruqyah bukan orangnya, diruqyah gitu Iya lah. iya Kok iya. jembatannya yang Iya diruqyah bukan orangnya. iya Emangnya jembatan yang nyuruh lompat. Nah, ada sebagian netizen iya yang komentar seperti itu terkait ruqyah yang ini. Karena kan sebagian orang biasanya yang kita pahami ketika seseorang itu ruqyah berarti kan orangnya yang harus iya diruqyah. Apalagi kan masalah bunuh diri itu kan tidak serta-merta mungkin kerasukan, mungkin dia apa istilahnya punya penyakit mental, iya, depresi dan semacamnya ini, Mas. mhm, Nah, ini gimana nih menurut Mas Kajito? Apakah eh ruqyah seperti ini mengapa kok masih ini masyarakat lah, kenapa iya masyarakat kok iya masih seolah-olah masih percaya bahwa ini satu-satunya jalan gitu? iya. Ya itu kan bagian dari tahayul yang berkembang ya, bagian dari klinik yang, menghinggapi mayoritas bangsa Indonesia. Ini kita harus jujur ya. Bahkan di keluarga saya misalnya istri saya juga percaya hal-hal yang kayak gitu. Ada hal-hal gaib yang di luar nalar ya. Saya percaya hal-hal gaib, Tuhan itu kan gaib, sesuatu yang nggak Hmm. bisa kita lihat, nggak bisa kita malaikat itu gaib, neraka surga itu gaib kan. Dosa itu gaib, kita nggak bisa lihat. Tapi kan nggak apa ya, terusnya kita apa, mengklaim segala sesuatu yang kita anggap nggak masuk akal itu sebagai sesuatu yang gaib. Misalnya ada orang jatuh di, tikungan, "Oh tikungan itu anu, apa namanya itu, wingit." Wingit, Kayak angker. gitu, angker gitu. Hmm. Kan bisa jadi karena pohonnya tinggi, semak-semaknya orang nggak lihat, atau dia terlalu kencang, atau jalannya licin dan sebagainya. Banyak yang pikiran kritis kita yang bisa membantah itu. Tapi ya sekali lagi memang budaya kita, budaya klenik, budaya tahayul itu terlanjur kuat ya. Makanya seperti yang disebut oleh netizen tadi, kenapa kok jembatannya diruqyah, itu udah konyol menurut saya. Dan itu menjadi semacam show oleh ustadz tadi ya, nggak tahu siapa namanya, Chandra atau siapa tadi. Dia dia tampil sebagai seorang penghibur. Dia bawa truk yang 5.000 liter air ya, terus dikocorin di jembatan sambil berdoa. Itu ngapain gitu loh. Kalau dulu tahun sebelumnya, mungkin tahun-tahun sebelumnya dia bawa botol, Hmm. itu masih oke lah gitu ya. Meskipun itu sebenarnya bukan sesuatu yang wajib, orang nggak mau namanya doa gimana sih? Apakah harus pakai air? Kan nggak juga. Bahkan dicontohkan Nabi cuma diusapkan, ditiupkan di tangan, diusapkan ke tubuh. Itu kan yang normal ya. Kemudian orang memformulasikan ruqyah itu menjadi sesuatu yang apa, menjadi, semacam ini, tradisi baru gitu loh. Karena dia ingin disejajarkan dengan medis, maka dia harus ada mekanisme yang ini, ada airnya, ada rapalan doa-doanya dan seterusnya. Padahal ya kalau kita tak, melihat dari sejarah kenabian ya, namanya zaman Nabi itu kan zaman kuno ya, di mana pengobatan belum banyak, ilmu pengetahuan belum berkembang. Jadi wajarlah kalau segala sesuatu dilarikan ke doa. Dan memang mustajab, namanya mukjizat gimana sih. Tapi kan kita nggak bisa berpikir seperti itu karena zaman sudah berkembang, kita harus ikhtiar gitu loh. Makanya mengeruqyah jembatan itu sudah penyumbangan lagi.
Kalau meruqyah orang masih oke lah, kita masih relate ya. Kalau itu gangguan gaib. Alasannya karena jembatan itu punya aura negatif, Mas. Itu kata siapa? Kata ustadznya ini. Jadi Ah, di situ tuh jembatan tuh punya efek aura negatif, ya, jadi energinya negatif. ya, Jadi seolah-olah orang yang punya gangguan mental seolah-olah kena diarahkan. bisikan, diarahkan untuk datang ke Ya, jembatan itu dan ketika sudah ada di tepi jembatan, dia kayak semacam ketarik dan ya, kosong ya. dan mau lompat gitu, Mas. Ya itu kan omong kosong Ustadz tadi aja kan. Jadi penonton Cokro TV Anda jangan mudah untuk tertipu ya. Agamawan, ulama, ustadz yang mengatasnamakan hal-hal gaib yang nggak bisa Anda koreksi secara nalar. Kemudian Anda yakini sebagai kebenaran itu sepenuhnya omong kosong itu, nggak ada itu. Karena memang ukuran untuk mengatakan itu daerah itu wingit, energinya negatif, ukurannya apa? Nggak ada gitu loh. Kecuali dia bisa membuat ukuran bahwa tempat itu wingit, tempat itu nggak wingit, ada standarnya itu baru kita uji gitu loh. Karena dari beberapa pasien dia, Mhm, hampir mayoritas tuh katanya itu mhm. kena bisikan, Mas. Ya itu berarti pasiennya sakit jiwa dong. Dan orang sakit jiwa kenapa harus kita percaya gitu loh. Hmm. Jadi ya ada yang katanya bisikan, ada yang itu kan gangguan otak sebenarnya kan kalau kita mengacu pada ilmu pengetahuan modern ya. Faktanya nggak ada itu. Kalaupun kita hendak percaya itu, benarkah yang didengar orang itu benar-benar bisikan? Hmm. Jangan-jangan itu hanya Halusinasinya. halusinasi, hanya kerja mekanisme otak dia aja yang nggak beres gitu loh. Kalau orang demam itu kan kadang-kadang seperti mendengar sesuatu, Hmm. seperti melihat sesuatu, saat demam ya, kita kan sering kayak gitu kan. Ya. Nah itu kan sama sebenarnya. Jadi omongan orang-orang semacam inilah yang menjerumuskan opini sehingga muncul persepsi bahwa jembatan itu memicu orang untuk melompat. Itu konyol sekali, itu menurut saya itu sangat pembodohan mutlak lah. Artinya gini loh, orang itu kalau mengalami depresi bukan di jembatannya, Mas, di rumah, di sekolah, di tempat kerja. Hmm. Mungkin dia dibully, mungkin beban hidupnya berat, akhirnya depresi, akhirnya ke jembatan, ketika di jembatan ya udahlah mikirnya, hidup udah berat amat sih. Mungkin disitulah timbul niat untuk bunuh diri gitu loh. Jadi pendapat ustadz itu sangat bodoh, sangat konyol yang mengatakan bahwa, atau pendapat pasiennya ya, mengatakan bahwa jembatan itu mendorong orang untuk bunuh, itu nggak masuk akal banget, itu primitif banget menurut saya. Jadi, sebaiknya omongan-omongan ini harus disaring ya, Hmm. meskipun, mekanisme hukumnya nggak ada atau, belum karena nggak ada yang melaporkan ya, tapi itu kan penyesatan publik, Mas. Itu pembodohan publik, Mas, dan itu harus dicegah. Oke. Berarti gini, Mas. Karena kan yang dikhawatirkan itu sebenarnya ketika sedikit-sedikit ruqyah. Nah, ini Iya, kan seolah-olah masyarakat itu tidak membedakan ya, iya, apakah seseorang yang melakukan kayak bunuh diri itu karena kena kesehatan mental atau iya, apa gitu iya, kan. Kalau ruqyah ini kan lebih identik pada sesuatu yang kayak kena surupan. iya, Jadi ini kan yang terjadi, Mas. mhm, Akhirnya apa? Masyarakat akhirnya lagi-lagi, wah ketika dia sakit, ketika dia kena depresi, lagi-lagi lebih mempercayakan pada iya. ruqyah daripada yang medis itu, Mas. Ya, memang ilmu pengetahuan itu nggak sempurna ya. Medis itu juga nggak sempurna, ada banyak kurangnya. Bahkan sesama dokter aja kadang opininya beda. Hmm. Itu kan pengobatannya udah lain lagi. Akhirnya ya nggak nggak sempurna lah tadi. Tapi oke lah, meskipun medis, meskipun ilmu pengetahuan nggak sempurna, itu yang paling maju yang bisa kita pegang gitu loh. Oleh sebab itu, selain kita memegang ilmu pengetahuan, kemajuan teknologi dan sebagainya, kita juga harus tetap berdoa, meyakini Tuhan gitu. Itu tetap kita lakukan, tapi jangan jangan kebalik gitu loh. Orang berusaha dulu, ke dokter dulu, itu kan kalau dicontohkan Nabi kan kayak, orang mau tawakal misalnya, tapi ontanya nggak diikat, Mas. Saya Hmm. tawakal, dimarahin sama Nabi, "Ikat dulu ontamu baru tawakal." Jadi orang usaha dulu, Mas. Iya, semuanya Tuhan, kalau ontamu itu nggak akan digondol maling, nggak akan digondol maling. Tapi kan tawakal ada usaha dulu, ikhtiar dulu, Ikhtiar dulu. baru tawakal. Ontamu diikat dulu, baik-baik, kamu sholat di masjid. Nah, ketika kamu sholat kok ontanya hilang, itu kamu udah ikhtiar, gitu loh. Tapi kalau kamu belum mengikat ontamu, terus kamu tawakal kemudian hilang, kamu goblok berarti, gitu. Berarti itu tawakalnya super ini, Mas. Iya, nggak, Super itu salah. tawakal. Nggak, kan harusnya ada step ya, ada Hmm. langkah-langkah, ada proses. Itu yang harus dan itu yang diajarkan oleh Nabi gitu loh. Ketika orang segala sesuatu endingnya ke ruqyah itu konyol. Saya bahkan nggak percaya kok Mas ruqyah-ruqyah itu. Kalau doa saya percaya.
Karena itu ajaran Nabi kan, ajaran agama kan. Tapi kalau sudah ruqyah pakai air dicampi-campi, udahlah. Saya nggak percaya itu. Artinya Tapi kan bahwa begini Mas, kayak air itu sebenarnya sebagai mediasi aja. media, Jadi sebagai media aja kan, sebagai ya, media ketika seseorang itu membaca doa, entah itu Al-Qur'an, mhm, membaca dzikir-dzikir, kemudian ditiup ke air itu, iya, kemudian air itu diminumkan kepada seseorang gitu kan. iya, Nah, itu kan air hanya sebagai media aja media, untuk ya kayak proses penyembuhan. Mereka ibaratnya kayak seperti orang minum obat lah iya, gitu. iya, iya, Obat itu kan sebenarnya sebagai media. Ada yang beranggapan seperti itu, iya. Mas. Ya sebenarnya boleh aja, saya kan nggak mengatakan bahwa ruqyah itu sesat, Hmm. atau ruqyah itu bid'ah, saya nggak ngomong gitu ya. Tapi kalau segala sesuatu tuh ending-nya ruqyah, ya itu Hmm. konyol menurut Oh. saya, dan itu pembodohan. Ya, khawatir juga ada kayak semacam komersialisasi ya. Nah itu yang terjadi Mas. Karena kan kemarin itu pernah rame itu kayak garam apa itu, Ya itu Mas. Ferry Irwandi bahas itu kan, garam Hmm. ruqyah itu kan. Dan itu bukan hanya kelompok Wahabi, Habib-Habib juga memainkan isu semacam ini kan. Apa namanya, dia penyembuhan menggunakan garam itu kan, garam ruqyah Hmm. tadi. Selain air ya, jadi air, garam, bahkan ada yang dari Yaman itu pasir, Mas. Pasir leluhurnya sana di Yaman diambil, dibawa ke Indonesia dan itu dianggap Hmm. sebagai media penyembuh. Segala nolak bala, penyakit, jin, apapun lah pasir itu. Artinya itu kan penyimpangan Mas, itu tahayul dan itu sangat berbahaya. Nah ini yang saya takutkan. Jadi kalau Anda ingin beragama dengan benar, dengan baik, doa aja gitu loh. Kalau Anda sendiri nggak bisa, oke minta tolong ke Hmm. ulama yang Anda anggap ulama itu memang punya kedekatan dengan Tuhan, punya karomah bahkan kalau Anda memang, tahu ya, kan karena susah membedakan orang sekarang Mas. Hmm. Kalau zaman dulu sih banyak wali ya, itu dulu gurunya Gusmus itu yang di Jogja di Krapyak itu, Kiai Ali Ya. itu karomahnya kelihatan jali banget itu. Wali masih banyak lah kalau sekarang ini kan banyak orang ngaku punya kelebihan, ngaku-ngaku sok wali, tapi sebenarnya bukan wali gitu loh. Nah ini yang membingungkan, apalagi sudah pakai istilah-istilah modern, praktisi ruqyah itu sudah, apa sih omong kosong ini gitu loh. Kecuali kalau Anda bisa menguji bahwa dengan ruqyahmu tuh hampir pasti 80% lah, jangan banyak-banyak, hampir pasti sembuh. Contoh kan begini Mas, saya demam, saya kena flu, saya ke dokter. Dokter itu bisa mengatakan hampir pasti 80% saya minum obat itu sembuh. Itu terbukti Mas, gitu loh. Karena obatnya sudah melalui Proses. proses ya. Iya, jadi sudah terbukti kan Hmm. ada proses pengujian. Hmm. Dan itu terbukti. Meskipun ada penyakit sama yang nggak sembuh dengan obat itu. Itu baru kita ngomong hal lain. Oh berarti bukan, ini nggak pas obatnya. Kan gitu. Nah kalau ruqyah ini gimana? Katanya tadi tahun-tahun sebelumnya jembatan itu udah diruqyah. Dulu Kok ya. masih banyak yang bunuh diri? Karena cuma pakai 4 botol, Oh, Mas. sekarang pakai Makanya 5.000. pakai Nah, 5.000. kita lihat dampaknya dan itu Mhm. sepenuhnya omong kosong menurut saya. Mau pakai air selautan, mau ditumpahin ke jembatan, nggak akan ada dampaknya gitu loh. Karena problemnya bukan itu, cara berpikir itulah yang bermasalah. Mes Orangnya berarti kan ya sebenarnya? Orangnya, lingkungannya. Nah, ini mestinya yang terjun itu bukan tukang ruqyah kamu ngapain ikut-ikutan, itu pemerintah, gitu loh. Atau ulama lah, kalau tukang ruqyah kan belum tentu ulama, dia bisa ngeruqyah, dia belum tentu ulama kan. Karena praktisi ruqyah itu kan sebenarnya mengamalkan doa-doa, ada ritual-ritual tertentu dan semua orang bisa melakukannya, meskipun efektif atau enggak kita nggak tahu ya. Hmm. Makanya kalau ada banyak orang kok bunuh diri di jembatan itu, yang pertama, pemerintah harus membuat jaring pengamanan dulu supaya orang nggak bunuh diri, gimana caranya ya? Hmm. Kalau perlu ada petugas yang ngontrol di situ. Pakai CCTV. Pakai CCTV, ada petugas yang patroli, kalau udah orang udah depresi, amankan. Orang ini butuh terapi, orang ini butuh, medis ya. Orang ini ya mungkin masalahnya memang kompleks ya, istrinya selingkuh, utangnya banyak, penyakitan, banyaklah Ya. problemnya mungkin. Mungkin nggak bisa menyembuhkan. Tapi kan orang ini butuh pertolongan gitu loh. Orang bunuh diri itu bukan salah jembatannya. Problemnya di belakang itu, mungkin di rumah, mungkin di pekerjaan, mungkin di komunitas dia, Dan itu gitu. yang harus diselesaikan duluan ya? Harus diselesaikan atau bawaan secara genetik kan ada orang Hmm. secara genetik bermasalah mentalnya, gitu. Jadi ini yang dibereskan, kemudian jembatannya pun dipasang jaring pengaman. Jaring pengaman itu bukan berarti harus jaring secara fisik ya. Kayak pagar gitu ya? Ya, bisa jadi ada pagarnya, bisa jadi ada, petugas yang patroli di jembatan Hmm. itu untuk mengawasi. Bisa jadi masyarakat setempat dilibatkan, pemuda-pemuda setempat gitu loh. Jadi biar,
tidak ada orang yang terdorong ya. Mungkin kan yang namanya bisikan itu kan dorongan dirinya sendiri sebenarnya kan. Karena frustasi terus Hmm. muncul dorongan untuk lompat gitu loh. Itu yang diselesaikan. Bukan jembatannya diguyur air 5.000 liter itu konyol banget, Mas. Dan itu menurut saya sebagai umat Islam itu memalukan, Mas. Ternyata masih ada ya umat Islam yang naif, sebodoh itu melakukan ritual-ritual nggak jelas yang katanya mencontoh. Nabi nggak pernah mengatakan siramlah jembatan itu dengan 5.000 air. 5.000 liter air nggak ada hadisnya kan. Bahkan pakai air itu nggak ada hadisnya. Yang banyak itu paling ya tadi saya sebut membaca ayat-ayat, diusapkan kepala dan seluruh tubuh itu apa namanya terkenal lah ya hadis semacam itu. Tapi praktik-praktik yang menyimpang semacam ini sehingga ada istilah praktisi ruqyah dan ruqyah on the street dan sebagainya itu sudah sesuatu yang menurut saya pembodohan masyarakat. Dan ketika ini sudah melenceng, ini bukan hanya melenceng dari segi medis ya, ini Hmm. bukan hanya melenceng dari segi akal sehat, ini juga bisa melenceng dari akidah. Kalau sampai orang percaya bahwa air 5.000 liter tadi bisa menghilangkan dampak negatif, itu udah syirik, Mas. Hmm. Karena yang seharusnya diyakini umat Islam itu bukan airnya, tapi kuasa Tuhan gitu kan, izin Tuhannya gitu loh. Nah, ini yang harus diwaspadai oleh masyarakat, oleh ulama, oleh bahkan oleh aparat. Kalau ini berkembang, ini selain memalukan sebagai bangsa Indonesia, ini juga pembodohan, Mas. Oke, terakhir nih Mas, apa Ya, sih yang sebaiknya dilakukan oleh masyarakat atau pemerintah? Dan tadi pemerintah ya, ya. sekarang gimana masyarakat harus melihat fenomena yang seperti ini? Apa yang sebaiknya mereka lakukan? Masyarakat kita itu kan sangat gampang dibodohi ya. Karena kalau sudah ada pemuka agama, ada habib, ada kiai, ada gus, ada siapapun lah yang punya titel embel-embel agama itu mereka takut, Mas. Takut kualat, takut masuk neraka, takut rezekinya nggak berkah, takut sakit, banyak takutnya lah. Bahkan ketika pemuka agama itu melakukan kesalahan, mereka nggak berani mengkritik gitu loh. Apalagi yang hanya sekedar ritual-ritual nggak jelas tadi yang menggelontorkan air ke jembatan, kemudian dia mengklaim bahwa itu bisa menghilangkan, itu kan bodoh banget gitu. Gimana orang bisa menghilangkan kecenderungan untuk bunuh diri dengan melakukan ruqyah di jembatan? Solusinya nggak nyambung. Mestinya orang-orang yang berpotensi untuk bunuh diri itu diruqyah masih oke lah, masih nyambung lah, masih relate meskipun saya nggak percaya juga itu berdampak ya. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan oleh masyarakat khususnya? Menurut saya pemuka agama itu kan banyak ya. Hmm. Kadang-kadang peruqyah ini nggak benar-benar seorang pemuka agama. Kadang-kadang dia disebut ustadz, tapi nggak jelas ustadz yang bagaimana, kualitas keilmuannya bagaimana, nggak jelas juga kelompoknya dari mana. Kan banyak yang praktisi ruqyah itu Wahabi gitu kan. Mungkin ulama-ulama setempat katakanlah kalau ada NU Muhammadiyah atau apa ya, ada organisasi lain, bisa memberikan semacam apa, pencerahan bagi masyarakat gitu loh. Artinya masyarakat itu jangan dibiarkan aja ketika ada pembodohan terjadi melalui istilah ruqyah tadi, orang-orang ini nggak menanggapi, takut nanti, "Lah itu kan ajaran Nabi." Nggak gitu, ajarannya mungkin ajaran Nabi, tapi kan ruqyahnya udah mulai melenceng sekarang. Hmm. Sudah dibikin sebuah profesi, itu kan nggak bener, Mas. Kalau Anda ingin menjadikan ruqyah sebagai profesi, Anda harus menjamin bahwa ruqyah itu benar-benar efektif. Berani nggak Anda menjamin itu efektif? Ya, mereka bilang ya sama ke dokter dong. Tidak semua orang yang ke rumah sakit itu pulangnya sehat lagi kan. Ada yang ke rumah sakit Ya itu itu kan tinggal kemudian penyakitnya. Penyakitnya penyakit yang spesifik nggak? hmm, Penyakit yang lumrah nggak? Kalau penyakitnya yang beratnya nggak sembuh, itu hmm, pembenaran, Mas. Artinya ginilah, kita tantang aja lah ahli ruqyah itu. Nanti kalau ada kena COVID misalnya atau kena flu berat misalnya, di ruqyah sembuh nggak? Sama dibandingkan dengan minum obat dari dokter. Kita tes aja lah, ya, kita tantang aja lah secara live, secara terbuka. Kalau ada orang penyakit umum ya Mas, bukan hmm, penyakit khusus tambah pusing lagi dia nanti. Penyakit umum yang bisa disembuhkan dengan obat-obat yang sudah kita kenal, yang sudah secara umum itu sembuh dengan diruqyah. Bisa nggak? Berani nggak mereka di-challenge semacam itu? Pasti nggak berani. Karena ya, saya nggak ingin menyebut sepenuhnya omong kosong ya, tapi mengatakan ruqyah sebagai obat segala sesuatu itu konyol, Mas. Menyatakan bahwa ruqyah itu solusi untuk penyakit fisik dan penyakit mental itu omong kosong sepenuhnya, Mas. Kenapa begitu? Yang pertama, ruqyah itu kan dasarnya doa kan. hmm. Doa itu ada potensi dikabulkan dan tidak, Mas. Kan 50% itu kemungkinannya. Hmm.
Kemudian kalaupun dikabulkan bisa di dunia, bisa di nanti di akhirat, dicatat sebagai pahala gitu loh. Jadi ada proses yang sangat panjang untuk mengatakan ruqyah itu efektif aja, itu prosesnya sangat panjang. Makanya sangat-sangat omong kosong ketika mengatakan ruqyah itu solusi untuk penyakit fisik maupun penyakit batin. Belum lagi kita menyebut peruqyahnya ini anu enggak, ulama beneran enggak, doanya mustajabah enggak, punya karomah enggak, wali enggak. Kan ke situ juga nanti lah akhirnya kan. Karena ada sebuah kasus Nabi itu Mas, menyembuhkan orang, nggak sembuh Mas. Nabi loh ini. Tapi ketika orang Yahudi yang menyembuhkan, sembuh Mas. Nah ini apa pelajaran yang kita dapat dari sini? Yang menyembuhkan itu Tuhan. Kalaupun Nabi mau mendoakan ini dan Tuhan nggak mengizinkan, nggak bisa Mas. Itu kan pengingat untuk kita semua bahwa pada akhirnya semuanya itu adalah Tuhan. Makanya kamu nggak boleh mengatakan ruqyah 100% solusi untuk penyakit. Sama halnya Anda nggak boleh mengatakan medis modern, obat-obatan dokter itu 100% bisa menyembuhkan penyakit. Nggak bisa, Mas. Karena seperti saya bilang tadi, saya pernah divonis dokter usus buntu ya, itu 3 dokter, Mas. Dokter umum, spesialis, sampai dokter bedah. 4 kalau nggak 3, saya lupa ya tepatnya. Semua memvonis besok operasi. Dan waktu itu kan nggak ada duit kan, saya tahan-tahan. Ternyata itu bukan usus buntu, Mas. Celana saya terlalu kecil, sehingga ada luka di sini di ini kantung kemih saya gitu. Ada iritasi lah. Nah, bayangkan pengobatan modern aja bisa keliru memvonis orang, bisa keliru mendiagnosis orang. Itu bukan hanya 1 dokter, banyak dokter padahal. Sudah di ronsen, sudah dites darah dan macam-macam. Nah, itu kan bisa kita bayangkan Mas, pengobatan yang sudah teruji aja bisa keliru. Apalagi ini ruqyah Mas, yang dasarnya doa dan doa itu belum tentu akan dikabulkan, belum tentu itu hanya gimmick aja di media sosial seperti Ustadz tadi, juga dia show. Sebuah peribadatan jadikan show itu aja udah salah, udah menyimpang. Dan ini yang harus kita lawan bersama-sama, karena pembodohan. Ruqyah-ruqyahan yang nggak jelas itu harus dikritik. Anda boleh kalau Anda sakit atau Anda menderita sebuah apalah gangguan itu jiwa, gangguan pikiran apapun bentuknya, Anda boleh berusaha, Anda boleh berdoa, tapi Anda jangan sampai terjebak pada oknum-oknum yang akan mengambil keuntungan dari Anda dengan melakukan pembodohan. Karena sekarang ini kan sudah ada teknologi ya, ilmu pengetahuan. Itu dulu, ikhtiarnya itu dulu. Kecuali udah nggak divonis, sudah nggak bisa sembuh. Seperti saya divonis dokter tadi. Tapi saya nggak yakin dengan vonis dokter. Nah itu boleh saya nyari fatwa lain. Wah ini kemungkinan bukan usus buntu. Kan gitu saya dulu kan. Dan ternyata memang benar bukan. Itu karena gara-gara nggak punya uang kan. Gara-gara Kalau nggak seandainya punya uang mungkin sudah dioperasi. Sudah dioperasi mungkin. Nah artinya bahwa orang itu harus kritis, mentang-mentang dia mengatakan praktisi ruqyah belum tentu dia benar. Dokter aja yang sekolahnya lama itu Mas, itu bisa keliru mendiagnosis. Apalagi ini yang nggak teruji. Ya, jadi mungkin ya kepada penonton mungkin ini hanya mungkin kalau memang harus meruqyah itu sebagai tahap awal aja. Saya Setelah begitu tetap harus pakai medis gitu kan. iya, yang itu kan terserah pada masyarakat ya. Kalau Anda percaya bahwa pengobatan alternatif itu efektif untuk Anda, oke. Tapi menurut saya sebagai masyarakat modern, Anda harus menggunakan akal sehat. Anda harus kritis. Langkah pertama yang paling mungkin Anda lakukan pertama adalah Anda menggunakan pengobatan medis dulu. Gitu. Anda ke dokter dulu. Anda ke psikiater. Kemanapun lah yang secara medis sudah teruji. Baru kemudian Anda menggunakan pengobatan-pengobatan lain. Atau ketika Anda melakukan pengobatan medis di saat yang sama Anda juga berikhtiar dengan cara yang itu silahkan. Tapi kalau sebuah tindakan itu sudah misalnya tadi seperti ruqyah tadi Anda sudah mendapatkan penilaian bahwa itu nggak masuk akal ya jangan diteruskan Mas. Itu berpotensi Anda akan kena tipu, itu berpotensi penyakit Anda bahkan bisa lebih parah karena terlambat untuk ditangani oleh dokter. Saya kira itu. Oke. Terima kasih Mas Kajito. Sama-sama. Semangat sekali ya. Ya. Penonton Cokro TV, demikian ngaji pinggir jurang kali ini. Kami hanya ingin mengajak Anda melihat isu atau persoalan keislaman dari berbagai sudut pandang agar kita tidak terjebak pada pemikiran yang sempit dan kaku yang mudah menyalahkan dan mengkafirkan kelompok lain. Mari kita jaga kerukunan, hargai perbedaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.